Bahkan lelaki tua itu secara pribadi memberitahuku bahwa aktingmu di Pianis sangat mengesankan. Aku dengar kakek diundang menjadi juri penghargaan Adipurna. Alexa mengangkat kepalanya dan menatap Kenzi. Apakah kamu mendapatkan informasi ini dari Natalie? Memang benar, tapi jangan berharap kakek memberimu poin tambahan. Aku tentu saja tahu dia tidak akan melakukannya. Tapi, aku khawatir orang lain mungkin berpikiran seperti itu. Aku harap penghargaan di tanganku akan diakui. Alexa merasa khawatir. Mengingat kehidupannya yang penuh gejolak, penghargaan ini tidak akan didapat dengan mudah. Tentu saja, penghargaan Adipurna tidak mudah untuk diterima. Itu adalah penghargaan yang diimpikan setiap aktor. Para pesaing tidak hanya berbakat, mereka juga memiliki latar belakang atau dukungan tertentu. Meskipun hasilnya tidak dapat diubah, banyak orang berupaya keras untuk mendapatkan penghargaan ini. Meski begitu, Kenzi yakin mereka akan memenangkan penghargaan tersebut. Dia sudah meminta Alexa untuk menyerah terlalu banyak, panggung internasional, kejayaan menjadi supermodel internasional, nilai pribadi dengan potensi tak terbatas dan impian aslinya. Memikirkan hal ini, sedikit keseriusan muncul di tatapan Kenzi. Lagi pula, di seluruh dunia ini, hanya Alexa yang bisa membuatnya memberikan segalanya. Suara untuk penghargaan Adipurna berasal dari 3 sumber. 20% berasal dari penonton, 50% dari juri profesional, dan 30% bergantung pada statistik. Dengan kata lain, selain penonton, 2 sumber lainnya tidak dapat dipengaruhi apapun. Bagaimanapun juga, penghargaan Adipurna telah ada selama bertahun-tahun dan selalu menjaga keadilannya. Itu diakui oleh semua orang karena transparansinya. Adapun 20% suara penonton yang dapat dipengaruhi hanya mewakili popularitas seorang aktor dan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap hasil akhir. Siapa yang peduli dengan penghargaan pendatang baru, kamu harus langsung memenangkan penghargaan aktris terbaik. Di dalam ruang tamu, Alexa tertawa terbahak-bahak melihat tanggapan Natalie saat dia membalik-balik informasi dari nominasi lainnya. Roma tidak dibangun dalam sehari. Ditambah lagi, para juri The Adipurna Award semuanya adalah orang-orang yang cakap. Rumor telah beredar namun mereka akhirnya bertengkar setiap tahun mengenai siapa yang harus dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan Adipurna adalah penghargaan bergengsi untuk diterima. Inilah yang membuat Alexa bersemangat. Bagaimanapun, dia benar-benar ingin melihat kinerja di mata para profesional. Berdasarkan popularitasmu saat ini dan kemampuanmu untuk menarik perhatian, meskipun kamu telah dikurung di rumah selama beberapa bulan, menurutku kamu tidak perlu khawatir tentang hasil suara sama sekali. Selama mereka menganggapnya serius, itu yang terpenting, jawab Alexa sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia paling menghargai pendapat hakim. Natalie terdiam sesaat saat matanya beralih ke perut Alexa. Sambil menunjuk ke sana, dia bertanya, "Kapan bos berencana mengumumkan bahwa kamu hamil?" "Tidak perlu terburu-buru," jawab Alexa sambil mengusap perutnya. "Jika waktunya tepat tiba, kami akan mengumumkannya." Mendengar ini, Natalie tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tahu jauh di lubuk hatinya, dengan berita eksplosif seperti ini, Alexa pasti sudah siap. Mungkin, dia memiliki hal lain yang ingin dia capai terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, ada rasa dingin yang menusuk di tatapan Alexa. Dia bersiap-siap untuk melancarkan serangan menyakitkan pada Arsi dan orang-orang yang mengejeknya karena tidak bisa hamil. "Hei, bukankah itu Amelia? Kenapa dia berjalan mondar-mandir di bawah?" Natalie kebetulan melihat Amelia berdiri di luar melalui jendela dari lantai ke langit-langit. "Dia ragu apakah akan datang dan ngobrol denganku," jawab Alexa dengan tenang. "Apa yang telah terjadi?" Natalie memandang Alexa dengan bingung.
Dia sama sekali tidak menyadari komplikasi antara Amelia dan Andre. Alexa tertawa lembut dan berjalan ke balkon. Sambil menunduk, dia berteriak, "Naik!" Amelia mendongak dengan canggung. Dia tidak pernah menyangka akan ditemukan. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia melangkah masuk ke dalam villa bergaya istana dan berjalan ke depan Alexa. "Alexa, aku ingin ngobrol denganmu." "Bicaralah." Natalie bukan orang luar. Alexa menunjuk ke kursi dengan dagunya, memberi isyarat agar Amelia duduk. "Aku tahu kamu ingin bertanya tentang Andre, tapi maaf, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Aku hanya ingin meminta maaf, tapi aku tidak bisa menghubunginya." Amelia tersenyum pahit. "Kamu tidak perlu meminta maaf padanya. Dia meninggalkan industri ini karena dia muak dengan semua kegelapan yang terlibat." Alexa menghibur. Tapi, kata-kata ini tidak berpengaruh pada Amelia. "Alexa, ini bukan pertama kalinya dia mengalami kegelapan industri. Kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan ini." Alexa menyela. "Lupakan saja, Amelia. Kenapa kamu begitu ingin agar Andre menjadi terkenal? Apakah itu karena Andre atau karena alasan lain?" Amelia terdiam ketika dia mendengar pertanyaan ini. "Kamu mengorbankan dirimu sendiri untuk menariknya keluar dari rawa menyedihkan yang diciptakan Ninda. Kamu memberinya kesempatan kedua dalam cinta. Tapi, jika kamu melakukan segalanya demi orang lain, maka itu lebih buruk daripada pengkhianatan. Dia tidak akan bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah kamu telah memanfaatkannya selama ini." Wajah Amelia menjadi pucat. Dia sekarang berada di lingkungan baru dan itu cukup bagus. "Amelia, kamu juga harus maju. Kamu tidak perlu merasa kasihan padanya dan tidak perlu meminta maaf. Dengan kata lain, jika kamu membiarkan seseorang pergi, maka dia pun pergi. Bahkan jika kamu mencoba mendapatkannya kembali, itu semua tergantung pada apakah orang tersebut bersedia menunggumu." Amelia meninggalkan Hyatt Regency tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, Natalie memahami makna yang lebih dalam dari kata-kata Alexa. "Amelia mungkin tidak mengerti kata-katamu, tapi aku sudah berada di dekatmu cukup lama untuk mengetahui apa yang sebenarnya kamu maksudkan. Kamu membela Andre, bukan?" Tanda tanya petik 2. "Apakah aku?" Alexa tertawa lembut. "Tentu saja. Dengan sikap dendammu, bahkan orang-orang di sekitarmu pun tidak akan bisa melarikan diri. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Amelia mungkin hebat dalam pekerjaannya, tapi bukan berarti aku setuju dengan cara dia memandang cinta. Terutama ketika orang yang disakiti Amelia adalah kakaknya." Alexa harus memberi Amelia pelajaran kecil agar patah hati kakaknya sepadan. Selain tinggal di rumah dan merilekskan tubuh dan pikirannya, kakek Arifin yang sangat bebas secara bertahap mengembangkan hobi baru. Dia mulai menghitung mundur hari sampai Arsi dan Alexa melahirkan. Tentu saja, untuk mempersiapkan hal ini, kakeknya telah mengundang pengacaranya untuk menyiapkan dana perwalian sebagai hadiah untuk cicitnya. Kakek Mia ingin memberikan 20% sahamnya kepada cicit pertamanya. 20%. Kakeknya tidak merahasiakan hal ini dari anggota keluarga lainnya. Lagi pula, hampir semua orang tahu Alexa sedang hamil, hanya Arsi yang masih tersisa dalam kegelapan. Adapun arti cicit pertama, kakek Arifin tentu saja memiliki faktor penentunya sendiri. Bahkan jika anak Arsi lahir lebih awal dari anak Alexa, Arsi tidak boleh bermimpi untuk mendapatkan 1 sen pun dari anaknya. Karena dia akan dikeluarkan dari keluarga segera setelah dia melahirkan. Tapi, Arsi tidak mengetahui hal ini karena dia mulai merasa penuh harapan. Lagi pula, dia tidak tahu kalau Alexa sedang hamil. "Kakek, apakah 20% itu terlalu banyak?" kata Arsi sambil menahan kegembiraannya dan tampak sedikit terkejut. "Terlalu banyak? Tentu saja tidak," jawab kakeknya riang. "Tapi, apa hubungannya saham itu dengan dia?"
Kakek, aku benar-benar tidak pernah menyangka kakek akan menerima anakku dan aku, Arsy merasa sedikit tercekat. Mungkin, saat ini, dia benar-benar tersentuh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.